Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat media belajar dengan materi tata cara tayamum. Di sini saya menggunakan kertas warna polos seperti ini. Kemudian kita tulisi tata cara tayamum. Untuk bagian tengahnya nanti kita akan isi gambar-gambar seperti ini. Gambar ini bisa kita download dari internet, kemudian kita print, kemudian kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Setelah itu, gambar-gambar ini kita tempelkan di kertas warna seperti ini, dan menempelkannya terserah kalian ya, sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Setelah ditempelkan akan menjadi seperti ini. Tapi kalian bisa membuatnya dengan kreasi kalian masing-masing. Sangat mudah membuat media pembelajaran dengan materi tayamum ini. Selamat mencoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum yaitu mengusapkan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum juga sebagai pengganti wudhu atau mandi untuk keringanan bagi orang yang berhalangan menggunakan air, seperti misalkan karena sakit, dan jika menggunakan air sakitnya akan lebih parah atau mungkin memperlambat kesembuhannya, itu boleh untuk tayamum. Yang kedua, karena dalam perjalanan misalkan ingin wudhu atau bersuci tetapi tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Dan selanjutnya, karena tidak menemukan air atau tidak ada air, misalkan di daerah yang kekeringan dan tidak ada air, itu juga diperbolehkan untuk tayamum. Selanjutnya yaitu syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama, sudah memasuki waktu sholat. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat dan seseorang terhalang untuk mendapatkan atau menggunakan air. Dan yang kedua, tidak mendapatkan air. Tayamum dilakukan karena tidak adanya air, kecuali jika orang yang berhalangan menggunakan air seperti orang sakit, maka ia boleh bertayamum meskipun ada air. Selanjutnya, dengan tanah atau debu yang suci atau bersih. Ketika ingin melakukan tayamum, harus dilihat dulu debu atau tanah yang akan digunakan itu bersih atau tidak dari najis. Dan selanjutnya, menghilangkan najis. Orang yang akan tayamum harusnya membersihkan diri dulu dari najis. Yang kelima yaitu 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu, tidak boleh lebih. Jadi misalkan kita tayamum untuk sholat duhur dan untuk sholat asarnya kita harus melakukan tayamum lagi, tidak boleh digabung gitu, boleh 1. Yang selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama ada niat. Niatnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma li istibahatis sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci dengan 1 usapan saja, tidak boleh lebih. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan menggunakan tanah atau debu yang suci hanya dengan 1 kali usapan, tidak boleh lebih. Dan yang selanjutnya yaitu tertib atau berurutan. Namun namanya juga tayamum, ada juga hal-hal yang membuat tayamum itu batal. Ya, contohnya yang segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Seperti kentut misalnya, itu tayamumnya juga batal kalau seperti itu. Dan yang kedua yaitu
melihat air sebelum sholat kecuali orang yang bertayamum karena sakit. Jadi jika tidak sakit dan sebelum sholat ternyata menemukan air atau melihat air, maka tayamumnya batal. Yang selanjutnya yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya kita akan melihat video tata cara tayamum. Silakan disimak. Tata cara tayamum. Yang pertama adalah kita harus membaca niat tayamum. Niat tayamum yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholawati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita letakkan kedua tangan pada tempat yang mengandung debu. Tempat yang dimaksud di sini yaitu tempat yang bersih dari najis atau kotoran ya, seperti debu-debu pada jendela atau pada tembok. Kedua, telapak tanganmu ditiup atau dikibaskan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tanganmu ke muka hingga merata seperti mengusap wudhu, seperti gambar di sini ya. Kemudian yang keempat, kedua telapak tanganmu diletakkan pada tempat yang mengandung debu seperti langkah kedua. Usahakan tempatnya berbeda dari tempat mengambil debu yang pertama ya. Usahakan tempat tersebut tempat suci atau jauh dari najis dan kotoran. Yang kelima, usapkan kedua telapak tanganmu seperti mengusap tangan ketika wudhu. Yang keenam, membaca doa akhir tayamum seperti doa akhir wudhu. Doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Itu saja tata cara tayamum. Kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Terima kasih, selamat mencoba. Nah, itulah pembelajaran tentang tayamum kita. Jadi kesimpulannya, tayamum boleh dilakukan asalkan ada beberapa sebab ataupun syaratnya. Tidak boleh asal ingin melakukan tayamum, itu tidak boleh. Dan tayamum juga ada rukunnya dan juga ada hal-hal yang membatalkannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.